Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di Resapi GKJ Markuitan pada hari ini. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa untuk mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami hendak belajar tentang kebenaran firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami Engkau mampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat-Mu turun atas kami lewat sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara semua, judul resapi pada hari ini adalah menghidupi Advent dalam doa. Adapun ayat terambil dari Mazmur 71 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita berada di dalam masa-masa Advent, sebuah masa pengharapan akan datangnya Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Advent atau masa pengharapan ini, bagaimana itu bisa benar-benar kita rasakan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau coba belajar dari Raja Daud dalam Mazmur 71 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari nas tersebut. Yang pertama, Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Kalimat ini merupakan sebuah ungkapan kepada Tuhan. Raja Daud hendak menyampaikan bahwa Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Pemazmur seakan tidak mengatakan sumber pengharapan itu adalah Engkau. Daud mengatakan keberadaan Tuhan sebagai sumber pengharapannya, satu-satunya pengharapan, dan itu diakuinya. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, Engkaulah harapanku ya Tuhan. Sebuah kalimat pengakuan. Dan dilanjutkan dengan kalimat kepercayaanku ya Allah. Dalam arti yang dipercayai Daud, yang dipercayakan atas hidup Daud hanyalah Allah. Sebuah kalimat yang berjenjang, bagaimana pemazmur mengungkapkan harapannya pada Tuhan, dan lebih dari harapannya adalah kepercayaannya hanya pada Allah. Dua kalimat tersebut merupakan kalimat langsung, sebuah dialog interaktif antara Daud kepada Tuhan Allah. Tentunya sebagai manusia, Daud mengungkapkan berkomunikasinya, berdialognya dengan Allah lewat sebuah doa. Dan di dalam doa-doa tersebut, Daud mengakui harapan dan kepercayaannya.
Sehingga ungkapan doa bukanlah hanya tentang permohonan, tentang jawaban-jawaban, tetapi sebuah doa juga berkata tentang pengakuan akan harapan dan kepercayaannya itu hanya kepada Tuhan. Satu pengharapan iman yang disampaikan Daud kepada Allah. Dan satu kata lagi yang sangat penting di sini dituliskan sejak masa muda. Harapan dan kepercayaan Daud kepada Tuhan Allah itu dilakukan, itu diakuinya sejak masa muda. Ada kurun waktu yang cukup panjang. Ada proses-proses kehidupan yang dilalui, dilewati, dilampaui oleh Daud. Sepanjang kehidupannya, bagaimana Daud mengalami bahwa dia tidak diperhitungkan oleh keluarganya karena perawakannya yang halus, lembut, seperti seorang wanita, sehingga dia tidak diperbolehkan ikut menjadi tentara dan hanya menjadi seorang gembala. Tetapi bagaimana ketika Daud melihat Goliat yang sesumbar, maka imannya, pengharapannya, dan kepercayaannya kepada Tuhan Allah itu dia ungkapkan. Dan Tuhan melihat, Tuhan menjadikan Daud pemenang atas Goliat. Demikian juga betapa sesaknya kehidupan Daud, dikejar-kejar terus oleh Raja Saul. Di dalam setiap perjalanan kehidupannya, kemana saja Daud dikejar, sampai dia menyamar menjadi seorang yang gila. Tapi dalam segala hal, Daud menaruh harapan dan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Dan Daud tampil sebagai pemenang, memimpin menjadi raja yang besar. Demikian juga Daud di dalam kelemahannya sebagai manusia. Dia jatuh terjebak di dalam dosa. Tapi bagaimana Daud mengakui segala dosa dengan penyesalannya. Dan dia menemukan bahwa harapan dan kepercayaannya tidak pernah berpaling. Engkau harapanku, ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Bagaimana sebagai orang tua, Daud merasakan sakit hati karena putranya sendiri berani memberontak atas dia. Tapi dalam perkara ini pun Daud mempercayakan, mengharapkan hanya pada Tuhan Allah, sehingga semua masalah terselesaikan di dalam keluarganya, kembali damai. Sebagai orang tua, betapa sedih, hancur ketika anaknya sakit dan pada akhirnya tidak tertolong. Namun pada saat itu pun Daud menaruh, Engkau Tuhan pengharapanku, kepercayaanku hanya Engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita sebagai manusia. Ada begitu banyak perjalanan hidup kita.
sama seperti Daud. Mari kita mencoba kilas balik. Kita mapping dengan setiap kehidupan kita, peristiwa-peristiwa kita. Dari manakah pertolongan kita? Kepada siapa harapan kita? Siapakah yang bisa kita percaya? Dan itu tidak hanya kita pendam dalam hati, hanya kita simpan dalam pikiran kita. Mari itu menjadi sebuah pengakuan di dalam doa kita. Kita sampaikan segala ungkapan pengakuan kita bahwa Engkau ya Allah, harapanku, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Di dalam masa Advent ini, kita tidak hanya tahu bahwa Advent adalah masa-masa penantian, masa-masa pengharapan akan keselamatan, datangnya Yesus Kristus dalam masalah kita, datangnya Tuhan Yesus menyelesaikan kesulitan kita, datangnya Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit kita, datangnya Tuhan Yesus sebagai juru selamat atas segala hutang-hutang kita, beban-beban kita, kesulitan-kesulitan kita, tantangan-tantangan kita, hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita. Tidak sebatas itu hanya di dalam doa-doa permintaan kita, permohonan kita. Tapi mari Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam masa harapan ini, kita hidupi harapan kita. Tidak hanya tersimpan dalam pengetahuan, dalam pikiran, dalam hati, tapi kita ungkapkan benar-benar langsung kepada Allah. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Ketika kita menyampaikan pengakuan kita itu terus-menerus di dalam doa kita, maka apa yang kita alami itu akan muncul dengan sendirinya, mengalir segala permasalahan-permasalahan kita, dan katarsis itu terjadi oleh Roh Kudus, mengangkat segala beban-beban kita, sehingga Advent ini akan benar-benar menjadi sesuatu yang sangat-sangat kita rasakan. Sama seperti kita masuk di dalam masa Prapaskah, dalam doa puasa. Demikian juga mari di dalam masa Advent ini, kita semakin lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Mempersiapkan kehidupan kita untuk dibersihkan. Tanah-tanah yang mendukul dikepras, tanah-tanah yang berlubang ditimbun, supaya jalan itu rata, supaya hati kita, pikiran kita, perasaan kita, dan seluruh hidup kita ini rata, lapang, menjadi jalan yang lebar, sehingga kita bisa mengalami, merasakan perjumpaan dalam kelahiran Sang Penebus dalam hidup kita. Sehingga doa bukan hanya tentang permintaan dan jawaban, tapi doa juga sebuah pengakuan bagaimana rencana agung Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, dan kita merasakan kelepasan dari pengharapan kita. Karena Tuhan, Kaulah pengharapanku, hanya kepadamu ku percaya.
Yesus Tuhan perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Selamat melewati masa Advent dengan menghidupinya dalam doa-doa kita, mengakui pengharapan dan kepercayaan kita hanya pada Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, kiranya meneguhkan di dalam kepercayaan dan harapan kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, tuntunlah kami Roh Kudus untuk melewati masa-masa Advent ini dengan pengakuan akan harapan dan kepercayaan hanya kepada Engkau. Amin.